Saya dengan menaiki mobil pick up punya warga yang kebetulan melintas juga di jalan tol ini, saya mencoba mendekati tempat kejadian perkara. Soalnya saya ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini ada peringatan juga. Di sini tertulis hati-hati sering terjadi kecelakaan kilometer 90 sampai 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari channel YouTube-nya Kang Jayus. Di video kali ini saya mencoba membuat format video seperti ini. Saya menghadap ke kamera dan membahas sesuatu. Sebenarnya format seperti ini sudah agak lama saya pikirkan. Saya ingin mencoba membahas sesuatu topik-topik yang ya setidaknya saya mempunyai kapasitas atau mempunyai cukup informasi untuk menyampaikan ke Baraya. Nah, untuk bahasan yang awal-awal, saya ingin membahas kejadian yang terjadi pada akhir pekan kemarin, hari Senin. Bukan akhir pekan ya, berarti awal pekan bahkan hari Senin tanggal 11 bulan 11 2024, yaitu kecelakaan di ruas tol Cipularang arah ke Jakarta dari Bandung. Mengapa saya mengambil pokok bahasan ini? Dikarenakan mungkin saya cukup kompeten juga untuk berbicara ini, dikarenakan saya itu sudah hampir 12 tahun. Nanti awal tahun 2025 saya itu berarti genap 12 tahun bolak-balik Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung, seperti itu tiap seminggu sekali. Dikarenakan saya kerja di Jakarta Pusat, tetapi rumah di Bandung. Jadi saya itu hari Jumat sore selepas kerja dari sini langsung pulang ke Bandung, dan hari Seninnya, kalau hari Seninnya itu tanggal ganjil, saya berangkatnya itu subuh, sehabis sholat subuh. Biasanya sholatnya itu di rest area kilometer 125. Nah, kalau subuhnya itu lebih dari jam 4 gitu ya. Tapi kalau sekarang karena subuhnya itu jam 4 lebih 5 menit, biasanya saya sholat dulu di rumah lalu berangkat, seperti itu Baraya. Jadi sudah 12 tahun ya. Nah, kalau misalkan hari Seninnya tanggal genap, saya berangkatnya itu malam Seninnya. Biasanya jam 9 atau jam 10 saya berangkat dari Bandung. Nah Baraya, berdasarkan kejadian kemarin di mana banyak mobil yang menjadi korban, dan saya melihat berita juga sampai ada korban seorang remaja putri ya yang menjadi korban meninggal dunia. Sungguh sangat disayangkan dikarenakan kejadian di sana itu sudah bukan sekali dua kali, sudah sering kali terjadi di ruas tol Cipularang arah Jakarta, terutama di kilometer 97 sampai 90. Saya beberapa kali menemui kecelakaan di sana, melihat kecelakaan gitu ya. Saya dengan menaiki mobil pick up punya warga yang kebetulan melintas juga di jalan tol ini, saya mencoba mendekati tempat kejadian perkara. Soalnya saya ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini ada peringatan juga. Di sini tertulis hati-hati sering terjadi kecelakaan kilometer 90 sampai 100. Memang sih, karena di sini kontur jalannya yang berkelok, turun naik, dan juga kalau yang kurang waspada kita bisa lengah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. One Day Trans, ini mobilnya sampai hancur gini. Kalau dulu mungkin Baraya pernah mendengar berita kecelakaan di kilometer 97 dekat rest area itu, yang menimpa ke pasangan suami istri artis Saipul Jamil dan istrinya yang meninggal tahun berapa ya, lupa lagi saya, antara 2010-an kayaknya. Dan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 97. Nah, kemarin terjadi lagi beberapa saat yang lalu sebelumnya terjadi di kilometer 92, selalu di 92.
Kenapa? Ya mungkin berdasarkan video yang saya upload sebelumnya, yang video berdurasi sekitar 4-5 menit, saya memperlihatkan itu hari Senin juga sama, tapi saya posisinya subuh melintas di arah sana. Saya memperlihatkan bagaimana kondisi jalan, kontur jalan, di mana kita sebagai pengemudi itu kadang lepas kontrol kalau di sekitaran jalur kilometer 97 sampai 90, bahkan sampai ke gerbang tol Kalihurip Utama. Dikarenakan jalannya itu mulus, tapi membuai. Dalam artian, dia itu agak mundur, agak menurun gitu ya. Terus ada belokan kiri, belok kanan. Dan mungkin kalau orang yang jarang melintasi jalur itu, bakal terjadi loss controlnya itu kendaraan di kilometer 93 meteran berapa gitu ya sebelum 92, dikarenakan belok kanan terus agak menurun, dan biasa kecepatan kendaraan itu seperti bertambah cepat gitu ya Baraya. Ya mungkin karena keasikan kita itu, apalagi karakteristik orang-orang kita kalau berkendara di daerah sana itu seperti saling kebut-kebutan, saling mengalahkan gitu satu sama lain. Yaitu terjadi sama saya juga kadang, tapi ya sejauh ini alhamdulillah, dikarenakan mungkin saya sudah setiap minggu selama 12 tahun melintasi jalur itu, mungkin sudah ada pengalaman mengendalikan kendaraan seperti apa. Nah, yang sering terjadi itu kepada sopir-sopir yang jarang melintas di arah sana, Baraya, ke arah maksudnya di jalur itu. Ya menurut saya emang faktor utamanya itu jalurnya itu membuat kita jadi terbuai dengan jalurnya. Saya tidak akan lari dulu ke hal-hal yang di luar yang sifatnya masuk logika, walaupun kadang beberapa kali saya juga merasakan hal-hal yang ya mungkin fenomena alam aja ya di sana itu, dikarenakan kadang terjadi kabut, Baraya. Puncaknya kabut itu biasanya di kilometer 102, terus di kilometer 97 dari tanjakannya itu. 97 kan nanjak dari bawah ya kalau ke arah Bandung. Nah, di atasnya itu kadang ada puncaknya itu biasanya kabutnya tebal di sana. Nanti saya akan lihatkan footage-nya ya. Bahkan setelah maghrib aja di sana itu kabutnya bisa tebal. Kalau apalagi sekarang musim hujan nih, Baraya. Makanya harus hati-hati ya di jalur sana. Apalagi kalau musim hujan itu kadang turun kabut, tapi kabutnya itu cuma di ya sekitar sana aja gitu, maksudnya nggak menyebar ke yang panjang, jadi cuma di spot itu aja. Kadang juga ada di daerah itu yang blank spot dari sinyal handphone juga. Ya saya kan sering kalau menyetir kendaraan saya itu sambil nonton YouTube, mendengarkan YouTube ya, menyetel YouTube, walaupun saya dimatiin si layarnya, display on screen-nya dimatiin, jadi cuma suara aja. Ya kadang si YouTube-nya berhenti dan si sinyal handphone-nya juga lost gitu ya. Ada beberapa, terutama di jembatan apa ya, itu yang di pinggirnya ada rel kereta api kalau nggak salah, mungkin Cisomang atau apa ya. Ya itu udah kilometer 100 ke sini ya. Terus sebelumnya juga di kilometer 90 sekian juga, enggak 90, sekitar 80 sekian juga ada juga yang black spot kadang ya. Jadi intinya saya itu mungkin kalau yang sering lewat sana bisa lebih mengendalikan diri, bisa lebih menguasai jalan. Cuma yang jadi masalah kadang bikin kesal juga ya buat kita. Itu banyak mobil truk, mobil kontainer, bahkan mobil dump truck yang gede itu. Kadang mereka itu gak mau ngantri sesama truk lagi yang ada di depannya. Bahkan saya tuh sering keselnya gini. Di depan itu ada dump truck, di kiri berjejer gitu ya. Udah tahu di belakang itu ada kita ya dengan kecepatan tinggi. Dia itu malah masuk ke kanan, memotong jalur kita. Walaupun emang agak jauh, tapi kan dengan kecepatan cukup tinggi, saya itu di jalur itu kadang ya saya akui ya. Kadang sampai 100, kadang 100 lebih kalau kondisi kosong gitu ya. Itu jadi kagok gitu, jadi kesel kalau pas kita mau menyalip, di si dump truck yang di belakang, dump truck yang di depannya itu malah masuk ke jalur kanan. Mereka itu ya saya akui memang banyak keteledoran dari supir-supir truk. Biasanya saya sering juga lihat ya, kadang ada anak-anak yang masih ya
masih muda lah, anak-anak mungkin baru keluar SMA atau apa. Kadang ada yang bawa truk besar, bahkan ada yang bawa kontainer. Saya tahu itu kenapa ketika di gerbang tol Kalihurip kan suka berhenti. Nah, saya suka kadang di jalur kiri, kadang lihat itu masih anak-anak sudah bawa mobil-mobil besar seperti itu. Kadang ya kalau bukan apa-apa ya, mungkin kalau skill ya bolehlah mereka mungkin oh kan dia udah bisa bawa mobilnya udah ini, tapi kadang dari psikologinya juga kadang mereka belum semapan yang sudah berumur, yang maksudnya yang udah umurnya cukup ya 30 tahun ke atas, yang bisa lebih mengendalikan emosi seperti itu. Ketika disalip dia tidak balas, menyalip atau apa gitu. Saya sangat menyayangkan seperti itu. Kalau sopirnya yang sudah di atas 30, 35, 40 gitu, saya lihat cenderung mereka lebih tenang sih dalam membawa kendaraan. Bahkan kalau kita pakai lampu dim gitu ya, minta jalan supaya dia jangan menyalip ke kanan, dia ngerti gitu. Terus apa lagi ya? Nah, saya itu akan masuk ke hal-hal yang kadang tidak masuk akal. Tapi saya akan spoiler dari sekarang. Saya itu orang yang selalu skeptis. Saya itu kalau berbicara hal-hal yang di luar nalar, kadang saya itu skeptis dulu yang saya majukan dari awal. Saya gak akan terlalu percaya, saya akan logika dulu. Kalau gak masuk logika baru. Nah, saya itu punya pengalaman. Sebenarnya banyak, saya itu beberapa kali terjadi ya sebut kecelakaan ya di jalur itu. Cuma yang paling parah itu terjadi di akhir 2013 atau awal 2014 mungkin ya. Karena saya pertama kali masuk di atau kerja di Jakarta itu tahun 2013, yang bawa kendaraan teman saya, teman satu kantor saya. Jadi biasanya saya itu dari sini yang bawa pertama kali teman saya, nanti setelah di rest area, setelah makan di 88. Dulu itu sering makan di rest area 88 ya, di rumah makan Ibu Haji Ciganea, dikarenakan ada pembangunan MBZ, jadi macetnya waduh parah. Kalau dulu itu bisa berangkat dari Jakarta pukul 4, datang ke rumah pukul 11, kadang lebih gitu ya. Mungkin Baraya yang lama, yang banyak pengalaman Baraya yang lama yang dulu ya sering melintasi jalur itu. Bahkan pernah ada kejadian yang di kilometer 100 jembatannya itu ada retak sehingga dialihkan ke Purwakarta, ke keluar Cikampek dulu ya. Ya sampai pukul 4 subuh saya sampai rumah. Sampai Bandung dari pukul 4 sore. Saya akan bercerita di akhir 2013 atau di awal. Ya bisa belum lama ya, baru berapa bulan kerja di Jakarta. Nah, dulu itu saya sering keluar tol Cikampek untuk mengantarkan teman saya yang orang Cirebon. Jadi dia itu dianterin sampai gerbang tol Cikampek, lalu saya balik lagi masuk tol Purbalenyi ya. Dulu itu di kilometer yang sekarang jadi gerbang tol Kalihurip, dulu kan ada tulisan Purbalenyi gitu ya. Gede banget dulu di sana. Nah, kejadiannya menjelang maghrib atau mungkin sudah maghrib ya. Saya itu di kilometer berarti lurusan kilometer 70 sekian lah. Tapi yang mendekati ke arah gerbang tol Cikampek ini ya. Dulu masih ada pembangunan jalan tol yang mau ke tol Kanci apa pokoknya yang ke Cirebon aja. Saya kadang suka lupa lagi kalau direkam gini. Nah, kejadiannya maghrib dulu sebelum menjelang gerbang tol Cikampek itu macet panjang. Gak tahu sampai ke kilometer berapa. Pokoknya di pinggirnya itu ada kebun-kebun kayak apa gitu ya. Nah, teman saya itu dengan mengendara, saya kan di depan di pinggirnya dia. Saya aneh. Kok di depan kan ada macet, teman saya itu nggak mengerem sama sekali Baraya. Sama sekali tidak mengerem. Ya kayak itu aja, kayak biasa aja. Setelah beberapa puluh meter ke depan, dia tidak mengerem. Saya teriak, namanya kan Dwi. Wih, saya bilang gitu ya. Teman saya itu langsung astagfirullahaladzim langsung nabrak. Kendaraan yang di depannya fatal banget dan
nabraknya itu benar-benar nih yang nabrak sekenceng-kencengnya. Saya akan perlihatkan bagaimana kondisi mobil saya waktu itu. Mobil yang baru 1 tahun. Dulu itu saya pakai Xenia sampai hancur, bobok belur. Tapi yang anehnya, mobil yang di depannya ditabrak itu, kalau nggak salah mobil sama-sama Xenia atau mungkin mobil apa ya? Nggak mobil gede. Orangnya turun, Xenia atau kayaknya bukan Xenia, mobil yang lebih kecil itu. Dia cuma bempernya aja, jadi agak melesak ke depan dan hampir menyentuh dengan ban belakang. Tapi bisa maju biasa. Bahkan dia juga cuma minta ya katanya buat ganti beberapa hari dia ke tempat kerja, mungkin akan pakai go-kart seperti itu kayak katanya. Tapi mobil saya hancur-hancurnya Baraya. Nah, saya tanya ke teman saya, kenapa nggak ngerem sama sekali? Teman saya bilang, saya itu yakin nggak ada macet sama sekali. Dia bilang, Jay, ini nggak ada macet sama sekali. Saya lihat itu lowong, nggak ada mobil sama sekali. Makanya dia kenceng bawa mobilnya. Itu kejadian pas maghrib. Ya, saya turun, saya dengan langsung menghampiri pengemudi yang di depan. Dia cek kendaraannya, kita ngobrol, negosiasi, minta maaf segala sesuatu. Lalu kendaraan saya di towing atau diderek ke gerbang tol Cikampek, lalu dibawa ke Bandung, ke bengkel keluar tol gerbang Muhammad Toha gitu. Dan ya udah, selama 6 bulan saya gak pakai mobil yang saya itu. Jadi intinya apa yang mau saya ceritakan? Oh iya, satu hal. Sebelum saya teriak ke teman saya itu, ke kuping saya yang sebelah kiri itu seperti ada yang, seperti ada yang gitu. Beneran, seperti ada yang. Saya lihat ke belakang, teman saya yang di belakang itu lagi tidur aja gini. Nah, pas terjadi tabrakan, dia loncat ke kursi depan, menabrak kursi saya karena saya duduk di depan sebelah kiri. Jadi kesimpulannya adalah mungkin dalam setiap perjalanan itu ada hal-hal yang kita bisa kendalikan, ada yang tidak bisa kendalikan. Tapi skeptisnya saya berpikir mungkin teman saya itu melamun, atau mungkin dia hanya membela diri, mengatakan, oh ini kosong, ini apa gitu. Saya nggak tahu. Tapi dia kalau orang sudah bilang susumpahan, saya yakin ini kosong, nggak ada mobil, nggak ada apa-apa katanya. Ya udahlah, udah kejadian, mau dikata apa juga, nggak bisa mengulangi kejadian. Terus 1-2 tahun kemudian saya berganti ke mobil Innova diesel di tanjakan yang sebelum kilometer 88. Nah, kebiasaan orang-orang kita Baraya, kalau di sebelah paling kanan itu kan dari kilometer menuju 88 itu kan nanjak ya, kalau ke arah Bandung itu nanjak. Dan kadang si tanjakannya juga mungkin karena tidak terlalu kelihatan ada teman saya yang orang Jakarta bilang, saya lihat itu kok gak terlalu nanjak, tapi kenapa berat sekali ya kendaraan, katanya, sampai harus turun gigi 2 kali katanya. Ya emang seperti itu jalannya. Jadi tanjakan tapi kayak anteng gitu. Dan banyak mobil yang kadang yang bikin kesel itu di jalur itu, mobil truk itu kadang bisa sampai 3 baris Baraya. Karena kan itu ada beberapa jalur ya, ada 4 atau 5 saya lupa lagi. Kalau yang paling kiri itu jalurnya kurang bagus, konturnya begini bergelombang. Mungkin mobil truk atau mobil-mobil besar itu males ya kalau yang sebelah kiri. Makanya dia memakan jalan yang ke sebelah kanannya. Nah, kita kadang kesel juga kalau mengikuti di belakang mobil truk-truk itu lama banget. Bahkan kita sampai harus zigzag di sebelah paling kanan ada mobil kecil atau ya kendaraan yang lain yang agak kenceng gitu ya, yang dalam kekuatan penuh menanjak terus. Nah, teman saya itu bawa ke kiri, langsung dipepet oleh mobil truk dump truknya itu yang gede, sampai ya kena juga. Pernah lah kecelakaan seperti itu juga Baraya. Yang perlu saya informasikan berdasarkan pengalaman saya hampir 12 tahun ini, kalau mau nyalip kiri jangan jalur Purbalenyi deh, jangan jalur Cipularang, pokoknya dari kilometer 63 yang ke arah, kan kalau lurus ke arah Cikampek ini yang ke kiri itu Purbalenyi, jangan coba-coba dari arah kiri aja. Soalnya bahu jalannya itu lebarnya beda dengan yang jalur yang Cikampek Jakarta Baraya. Yang Purbalenyi itu cenderung lebih
sempit, lebih sempit lah bahu jalannya. Emang itu gak boleh, dilarang. Cuma kadang beberapa momentum kadang kita harus bawa lajur kiri, terutama ketika nanjak. Di sebelah kanan berdempetan dua mobil besar, sama-sama besar. Itu saya paling kesel. Dulu tahun 2013 itu dari jalur tol Cikampek Jakarta itu banyak rambu-rambu yang di atas itunya, di jalur yang di atasnya itu truk di sebelah kiri itu ya. Nah sekarang itu sudah gak ada Baraya. Ketika pembangunan MBZ itu udah gak ada itu rambu-rambu itu. Dulu masih tertib ya jalur sana itu. Mobil truk itu gak berani dia nyalip ke kanan gitu, ke jalur 2, jalur 3 itu. Sekarang itu yang bikin kesel kadang mereka masuk ke jalur 2, 3 ke kanan gitu. Nah, kalau di depan ada PJR patroli, dia akan langsung ke kiri. Tapi kadang PJR juga udah lihat dari spion mungkin itu baru kadang diberhentikan. Sering banget kejadian. Apalagi ya serba-serbinya. Ya intinya buat Baraya mungkin ini yang jarang atau bahkan tidak pernah melewati jalur tol Cipularang atau dulu Purbalenyi ya. Jangan terbawa emosi ketika ada yang menyalip. Kadang menyalipnya, aduh saya suka kesal kalau gini. Saya akan perlihatkan ya. Dia nyalip itu masuk ke kiri, langsung ke depan kita, memotong jalur kita. Kadang suka kaget Baraya. Ya Baraya jangan terpancing, terus kontrol emosi, kontrol kecepatan juga. Terutama kalau yang menuju arah Jakarta dari Bandung Baraya. Kalau dari Jakarta ke Bandung cenderung agak menanjak, jadi kita lebih bisa mengontrol kendaraan. Tapi dari kilometer 97 ke sana itu ke Bandung itu ya cukup menurun juga. Kilometer 98, 99 itu kan 100 itu udah cukup menurun juga. Apalagi ya yang akan saya sharing. Banyak sebenarnya yang akan saya sharing. Ya mungkin Baraya bisa menambahkan lewat komentar, mungkin yang udah punya pengalaman atau punya pertanyaan mengenai jalur itu. Cuma yang saya perhatikan kilometer 91, 92 itu emang sering terjadi kecelakaan. Saya beberapa kali ya menemukan kejadian kecelakaan di sana. Walaupun yang ke arah Jakarta itu sekarang beberapa tahun yang lalu juga udah dipasang trap rem, maksudnya jebak yang penghambat yang di jalan menurun itu. Jadi kalau kendaraan besar lepas kontrol, dia bisa banting setir ke arah kiri dan langsung masuk jalur itu ke trap rem itu. Jadi dia langsung nanjak seperti itu dan berhenti kendaraannya. Ya intinya itu Baraya, sharing saya. Maafkan saya mungkin dalam menyampaikannya sedikit terbata-bata, terus ngalor ngidul dikarenakan ya pertama kali ini saya ngomong seperti ini di depan kamera seperti ini ya. Kedua, ya tidak di skrip, tidak ditulis. Ketiganya ya masih taraf belajar lah. Insya Allah mungkin kedepannya akan bikin lagi format video seperti ini, bahas sesuatu. Sekian dari saya Baraya untuk kesempatan yang pertama ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di video yang akan datang. Kang Jayus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.